Oke guys, selamat siang. Hari ini kita bakalan ride ya ke Bangli. Nah, hari ini cerah sih. Nah, gue lihat cerah harinya ya. Kebetulan sih hari ini gue kerja sebenarnya, ngecek toko gitu. Nah, besok jadwal ngecek toko ke Bangli gitu kan. Nah, mumpung cerah harinya nih, ya udah sih gue jalan aja gitu kan, sambil ride gitu. Soalnya jauh cuy, lumayan. Biasanya gue sih kerja pakai motor metik itu. Nah tuh Mio gua. Cuman kalau ke Bangli pakai itu, lumayan pegel, lama banget. Jadi ya udah sih, gue pakai ini aja gitu. Sekalian buat konten gitu ya kan. Jadinya sekali merekut dayung 2-3 pulau terlampaui gitu sih. Ayolah kita jalan. Baru namas tuh. Nah, mumpung cerah nih. Cerah harinya, jadi ya gitu deh, gua langsung jalan aja. Mau ada kesempatan kan, daripada diem. Soalnya gua kerjanya toko per hari itu cuma ngecek 3 toko. Nah kebetulan gua cepat selesainya hari ini ya, daripada bengong di rumah kan. Ya udah sih gua lanjut aja ngecek tokonya, jadi besok gua bisa nyantai gitu kan. Kebetulan besok ada acara keluarga gitu, bisa nyantai lah dikit gitu. Nah itu sih, sekarang kita akan ke Bangli ya. Paling nanti gua sekalian mau cuci motor nih. Motor gua kotor banget habis dari kehujanan kemarin kan, waktu ke Kintamani. Wah parah. Nah ini nih ada pohon tumbang. Jadi habis datang dari Kintamani itu, hujan angin cuy. Gue udah di rumah sama teman-teman kan. Parah hujannya waktu ini. Nah ini nih, kita ke Bangli sekarang. Nah selain gua sambil kerja nih, ngevlog sambil kerja, jadi gua ada mau pembahasan nih sedikit nih, berbagi pengalaman lah ya buat para rider R25. Nah gua mau bahas nih masalah vital, kerusakan yang sering terjadi pada R25 gitu, apa-apa saja gitu kan ya. Berbagi pengalaman sih, gua sih bukan mekanik atau apalah ya, tapi belajar dari pengalaman itulah, share-share gitu kan ya, biar teman-teman tahu juga dan nggak panik apa-apa aja sih gitu kan. Oke, jadi gua akan bahas kerusakan pada R25. Nah kerusakan vital pada R25 itu adalah biasanya di bagian kiproknya cuy. Jadi kiprok R25 itu sering bermasalah. Nah maka dari itu sering timbul namanya kode keramat. Kode keramatnya adalah kode Valentino Rossi itu. 46. Nah kalau udah kode 46 muncul di R25 lu gak bisa ngapain udah. Canda. Jadi kode 46 itu ya, gue akan bahas nih secara mendalam, secara detail gitu sih. Oke. Nah, jadi lanjut lagi ya kita. Kode 46 itu kodenya Valentino Rossi ya. Nah biasanya kalau di R25 kalian muncul kode 46 itu menandakan kerusakan, bukan kerusakan sih, gimana ya, masalah itu ada di sistem kelistrikan. Nah gitu. Nah biasanya kalau kode 46 itu muncul, itu biasanya kiproknya yang bermasalah atau spoolnya yang bermasalah. Jadi ada tiga kemungkinan: kiprok, terus spool, terus soket kiprok, soket spool, atau aki. Nah gitu, ada beberapa kemungkinannya gitu. Paling sering sih itu soket-soketnya ya. Jadi teman-teman rider R25, owner R25 itu cepat memvonis gitu, cepat diponis lah sama bengkel. Ketika kita ke bengkel,
nanyain, bang, ini motor saya kok keluar kode 46 ya, nggak bisa nyala, kenapa ini? Oh itu kiproknya, udah ganti aja gitu kan. Nah sebelum kalian ganti kiprok nih, ada baiknya kalian cek dulu sama bengkelnya, karena ya bisa aja sih kiproknya kebakar kan, soketnya kebakar, jadinya gitu masalah. Nah kemungkinan yang lain bisa aja soket-soketnya itu kendor. Nah kalau udah soket kendor itu menyebabkan aki nggak mau terisi, jadinya aki turun terus tuh, drop jadinya karena soketnya nggak kenceng. Jadinya kalian bisa cek dulu soket-soketnya. Nah soketnya itu udah kenceng belum? Nah udah kenceng, kalian tes lagi tuh, pasang semuanya, terus nyalain, cek dah tuh akinya, tegangan akinya itu. Makanya gua saranin sih ya buat teman-teman rider, mau motor jenis apapun itu, sport atau matic, apapun itu, alangkah baiknya kalian sebisa mungkin pasanglah kayak punya gue nih, voltmeter. Nah murah cuy, lu bisa pasang sendiri. Nanti gue buat tutorialnya deh, cara buat cara pasang voltmeter di motor R25 ya gitu. Tapi kebanyakan motor sih sama cara pasangnya gitu. Penting banget, kecil barangnya, mungil tapi berguna gitu ya. Macam barang apaan aja ya. Jadi gitu, penting banget deh pokoknya itu ada voltmeter, jadi lu bisa tahu tegangan aki lu itu. Nah kalau udah merasa lu tegangan aki turun, jadi jangan dipaksain bawa coy. Nah karena dipaksain bawa itu biasanya kebakar ininya, kiproknya, soket kiproknya tuh kebakar, udah deh mati di tempat, susah lu. Nggak lucu kan kalau lu dorong moge di jalan. Bener, nggak lucu banget, diketawain. Nah gitu sih, harus dicek dulu gitu. Nah kemudian apalagi ya, kadang kalau dibawa ke bengkel dealer resmi gitu, mereka terlalu cepat memvonis, oh ini ininya rusak, anunya rusak gitu. Kita yang awam itu kan cepat percaya, apalagi kan udah mekanik udah bilang seperti itu, ya udahlah kita kan cari aman aja gitulah ya. Oke ganti gitu, dan keluar biayanya banyak gitu. Apalagi sekarang tuh, aduh kayak di Bali nih, kayak di tempat gua, lu susah coy nyari kiprok R25 sama spool R25 tuh susah banget. Lu mesti nginden dulu gitu. Nginden itu datangnya bisa sampai 2 minggu lah. Kasihan kan motor 2 minggu nggak kepake. Aduh gimana urusannya gitu. Makanya sebisa mungkin cek dengan seksama dulu gitu. Pas di bengkel itu kita jagain, bang tolong dong cek soketnya dulu. Nah tolong dong cek soket spoolnya dulu. Kalau memang soket tidak ada bermasalah, terus kiprok nggak ada bermasalah, barulah suruh aja dia buka bongkar blok mesin yang sebelah kiri itu. Nah lu cek tuh bareng-bareng spoolnya ada yang kebakar nggak gitu. Biasanya kalau spool kebakar itu ada penyebabnya juga. Penyebab yang paling utama itu satu, biasanya karena telat ganti oli, terus dipaksain bawa-bawa, jadinya dia bakar, hangus. Nah kemudian yang kedua, motor lama diem, jarang dipanasin, terus jarang jalan. Sekalinya dihidupin, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali, lu langsung geber-geber atau langsung lu bawa jauh gitu. Sama kayak manusia kan, tidur lama terus lu tiba-tiba suruh lari maraton, pastilah stroke juga. Ya begitu, sama halnya kayak motor gitu. Dari pengalaman gua sih ya, bicara gua dari pengalaman gitu, karena gua sih sempat punya Ninja juga, Ninja 250 Fi ya. Sempat punya juga gua sebelum bawa R25, gua bawa Ninja 250 Fi. Jadi gua ada tahu juga sih beberapa kerusakan di Ninja Fi gitu. Tapi syukur-syukur nih R25 gua belum pernah sih kena kode 46 ya. Semoga sih tidak pernah gitu ya. Karena ya ada caranya biar kalian terhindar dari kode 46 itu. Nanti gua bahas di konten selanjutnya deh. Janji gua dah. Bener gitu.
Jadi biar nggak cepet-cepetan lu ngecek spoolnya bener nggak kebakar gitu kan. Nah, ada lagi nih. Nah, wah, ini lumayan macet nih harinya hari ini. Nah, setelah kalian cek spoolnya, kalau memang ternyata kebakar, nah ini sih katanya ya dari bengkel, karena motor temen gua pernah kayak gitu. Dari bengkel bilang katanya nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa kita bawa ke tukang dinamo terus dibenerin spoolnya lagi, itu katanya nggak bisa, karena ini motor full injection, jadi ada sensornya yang harus ini terpasang gitu. Jadinya kita memang harus beli full komplit spoolnya gitu, nggak kayak Ninja. Kayak Ninja sih dulu pengalaman gua ya, itu bisa, jadi nggak masalah, nggak mesti pakai spool baru. Lu misalnya dia gosongnya cuma 2 biji, udah lu bawa aja ke tukang dinamo, terus suruh dah benerin, ganti kumparannya lagi. Itu per biji 50.000, jadi lebih murah kan, lu lebih ngirit kalau cuma ganti kumparan doang, per biji hitungannya. Jadi kalau spool gosong itu jarang ya, kalau gosongnya semua. Gua sih paling banyak waktu ini 3 biji aja sih, 150 kena ongkos. Itu cuma ongkos kumparan doang ya, lu belum ongkos bongkar pasang gitu. Kalau lu beli spoolnya, kebayang kan lu kan part Kawasaki. mehol, aduh, udah musim corona begini kan, susah nyari kerjaan, aduh, tambah seret dah. Begitu. Nah, kalau ini R25 kelas Yamaha lah ya, bukan R25 doang, termasuk R15 P3 juga, itu lu harus ganti spoolnya semua cuy, bener, nggak ada harapan. Kata bengkelnya sih begitu, tapi gua nggak tahu, belum pernah sih gua nyoba bawa ke bengkel dinamo, ganti kumparannya terus pasang, belum pernah sih gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Ya, tadi sampai pembahasan di spool gitu. Jadi sebelum ganti spool lu cek deh gitu. Nah, kalau memang itu kena, udah tinggal ganti aja. Kalau kiprok juga, kalau memang kebakar dia ya udah ganti gitu. Jadi makanya gua saranin buat teman-teman rider, motor apapun itu, lu beli deh full meter, mau pasang langsung di bengkel variasinya atau lu beli di Shopee murah. Beli di Shopee, lu pasang sendiri. Gua ini pasang sendiri nih, full meter pasang sendiri gua. Ini tutorialnya nanti gua share ya, biar bagi-bagi pengalaman itu kan, buat aman kita di jalan, jadi fit lah motor lu gitu. Tuh anjing gitu kan. Ini ride solo namanya nih. Ride solo gua ke Bangli, cek toko sambil buat konten gitu. Sik dah. Habis nih gua ke Tampak Siring. Habis dari ini jauh-jauh banget ya gua ngecek tokonya. Ini punya toko banyak. Bukan punya gua. Bukan punya gua kerja doang, terus ngecek-ngecek produk tertentu lah. Ada gitu. Jadi itu aja sih permasalahan R25 yang paling vital, paling sering ditemui. Kode keramat muncul, kode 46 gitu ya, Valentino Rossi. Nah, yang kedua itu apa ya masalahnya ya? R25 itu aja sih paling sering. Kalau R25 masalahnya cuman di kelistrikan doang. Selama ini gua tahu sih dari pengalaman teman-teman, jadi gua bagi di sini gitu. Nah, kalau untuk plus minusnya pakai R25 itu adalah nanti gua bahas juga lah ya, karena panjang banget kalau gua buat konten langsung bahas itu. Ntar susah uploadnya lagi gitu. Jadi kita nikmatin aja nih perjalanan gua sekarang menuju Kabupaten Bangli ya, menuju toko. Soalnya jauh kalau dari rumah gua, makanya gua mending pakai motor ini. Kalau pakai motor metik gua tadi kan
Woi, berasa banget jalannya. Ini gua nih lembur dah, biar selesai jadi besok gua bisa santai gitu. Nih kalau udah pakai motor ini cepet banget, dari Banglinya tuh cepet. Ini teman-teman gua nih di grup udah banyak pada ngajakin kapan nih kita ride lagi rame-rame gitu katanya. Nah ini kebetulan gua udah di invite, udah diundang sama tim lain. Ada tim Ninja Bali chapter Karangasem sama tim Ninja Bali chapter Bangli. Nggak tahu nih kemana rutenya. Baru kemarin sih gua diundang, cuman katanya rute sama waktu dan tanggal masih ditentukan, tikumnya masih ditentukan. Gua sih welcome ya, seneng lagi kalau diundang-undang begitu kan, kita jadi tahu satu sama lain. Jadi punya banyak temen kan pada sama rider gitu. Gua sering kok ngundang tim lain, apalagi tim Ninja Bali. Tim Ninja Bali pusat dan pasar gua sering ngundang. Cuman nggak tahu ya kenapa mereka agak gini apa? Belum pernah bisa sih join sama gua yang di pusat, karena mungkin ada alasan tertentu ya. Apalagi musim begini kan, gua jadi nggak enak sekarang undang-undang. Musim begini orang-orang banyak pada nganggur gitu kan, gak enak. Kecuali mereka yang minta ayolah ride gitu, sama aja kayak teman-teman di grup juga gua begitu. Kalau mereka nggak minta gua nggak enak ngajakin, soalnya kan biar apa, nggak terjadi ketersinggungan kan. Wih ini kok terus minta ride doang gitu kan. Iya dia bekalnya masih banyak gitu, karena kan setiap orang ekonominya beda-beda. Jadi hobi sih hobi, tapi utamakanlah dulu untuk di rumah gitu sih menurut gua ya. Makanya gua jarang ngajakin teman-teman ride, kecuali mereka minta ayo pak lagi. Ingat-ingatan kerja, gua emang lagi kerja nih. Jadi gitu, ayo bro kapan nih kita lagi ride bareng rame-rame gitu. Baru kemarin sih mereka mintanya ayolah kapan gitu. Gua tanya balik, gua kapan maunya mereka gitu. Gua free tiap minggu. Ya udah ayo kalau mau ride kan tiap minggu, ayo kita set waktu lagi, yang penting nggak hujan dan kita nyari trayeknya itu rutenya yang bagus. Maksud gua yang gimana ya bilangnya, rutenya nggak terlalu terjal jalannya, terus pokoknya aman lah, terus jalan nggak rusak gitu kan, biar teman-teman pada enak juga yang pertama kali ride kan. Soalnya pengalaman gua pernah ke rute yang terjal terus jalan rusak, gua nggak tahu medan. Aduh, waktu masih bawa Ninja nih, hancur lebur, sok depan gua bocor semua karena lubang-lubang di jalan ya. Ya untuk trayeknya gua nggak usah kasih tahu lah, nanti kalian tahu dah, biar nanti nggak nyebutin nama daerah. Entar salah lagi gua. Aduh, gitu. Ntar kalian tahu sendirilah kalau main-main ke Bali, teman-teman vlogger dari Jakarta atau Bandung main-main ke Bali, tahu sendiri dan nanti. Tapi kalau teman-teman rider di Bali semua pasti tahu mana trayeknya yang gua maksud ini. Lubangnya, dalam-dalam nggak kelihatan loh. Lu kayak gini jalan tiba-tiba duk gitu. Nggak kelihatan lubangnya, jadi jalannya bergelombang gitu sampai bocor, sok gua dua, jadi keluar duit lagi buat nyervis gitu. Nah jadi teman-teman udah pada tahu kan kenapa kode 46 itu muncul ya, itu bahwa sistem kelistrikan udah R25 itu bermasalah. Untuk penyebabnya nanti gue akan bahas ya di episode berikutnya. Gitu. Jadi itu aja sih penjelasan dari gue sementara untuk mode 46. Jadi semoga ada pembelajaran dan nambah pengalaman, wawasan untuk teman-teman rider. Dan untuk hari ini gue cukupkan segitu aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton dan yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe nih, ingat di klik tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya, klik share dan like, komen ya. Nanti bisa di
tuliskan komen kalian apa yang kurang dari vlog gua ini, dan mungkin ada yang ditanyakan masalah kendala motor baik 250 Fi Ninja atau R25. Setidaknya gua tahulah sedikitnya, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti pasti gua balas ya. Itu aja dari gua. Terima kasih, dan tetap gua ingatkan, santun di jalan, hormati sama pengguna jalan, utamakan pejalan kaki, dan salam limit pada tempatnya. Oke, thank you.